Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 178. Kalau aku yang kentut kamu protes habis-habisan, aku kamu kata-katain, katanya makan bangkai. Kalau serangan dari Gus kamu kok diem aja. Ikrom memprotes Fadil habis-habisan. Anu, takut golok singkong bakar. Salah, salam nunggal, ujar Fadil bingung. Sudah jam 1 siang nih. Kalau ada masjid atau warung atau SPBU belok ya Dil. Ajak Asmi sambil tertawa mendengar pembicaraan kedua temannya. Iya Dil, sambil makan siang Dil, tambah Ikrom. Iya, aku juga lupa belum makan siang loh Krom. Jawab Fadil sambil melihat-lihat jalan, apakah mungkin ada masjid atau warung yang nyaman yang bisa dibuat tempat singgah. Sama aku juga, cuma makan singkong rebus sama kopi tadi. Tapi lumayan mengganjal perut sih. Makanya tadi ada serangan tak terduga. Jawab Ikrom sambil kelingak-kelinguk juga. Maksudnya apa sih Krom? Fadil pura-pura tak paham. Iya, aku ngebom karena kebanyakan makan singkong rebus. Puas kalian, ini kan yang kalian ingin dengar. Ya kan? Puas kalian tertawa. Ucap Asmi keras mendengar sindiran kedua kawannya dari kursi depan mobil. Sontak meledaklah tawa mereka bertiga. Entah kenapa hati dan pikiran mereka sekarang sangat ringan. Hanya rindu kepada kekasih masing-masing yang memenuhi rongga dada mereka. Apalagi Fadil yang baru saja menerima sikap manis dari Fatma. Bagaimana tidak, sang istri sibuk membahagiakan dan membangun hubungan baik dengan ibu mertua, yang tak lain ibu kandung Fadil, tetapi dia juga mengganti semua uang dan tetap mengatasnamakan pembelian itu atas nama Fadil. Itu istilahnya mikul duwur mendem jeru, kalau menjunjung sangat tinggi, kalau memendam sangat dalam, kalau menurut pepatah Jawa, memang seharusnya suami istri itu mampu menjunjung kebaikan dan kehormatan suami, serta dapat saling menyimpan dalam aib, kekurangan dan kejelekan masing-masing, terutama di hadapan saudara atau tetangga, jawab Asmi. Iya Dil, aku dapat nasihat Gus kalau mau memberi orang tua kita, sebaiknya yang memberi adalah istri kita, sehingga istri kita tidak dianggap menghabiskan uang kita. Begitu juga kalau memberi apapun, diatasnamakan pasangan kita saja, agar tercipta hubungan hati yang harmonis, ucap Ikrom menambahi. Jangan sampai kalau memberi orang tua kita malah menjelekkan pasangan, seperti sembunyi-sembunyi agar istri atau suami tidak tahu. Perilaku seperti itu secara tidak langsung menjauhkan hubungan antara menantu dan mertua, apalagi menantu perempuan dengan mertua Dil, ucap Asmi lagi. Aku juga terharu Gus. Padahal aku gak pernah ngajari Fatma atau minta Fatma bagaimana. Tetapi dia tiba-tiba begitu. Aku terharu. Ternyata hatinya lembut meski orangnya barbar begitu. Fadil menanggapi pendapat kedua temannya. Tetapi ya jangan cari muka juga. Apalagi sampai menjelekkan saudara. Itu ya gak bener, malah akan menimbulkan masalah lebih besar. Ikrom menambahkan lagi. Intinya adalah hati. Memang harus tulus ikhlas didasari rasa sayang. Kalau niatnya benar, caranya benar, insya Allah hasilnya juga baik. Sesuatu yang dari hati tentu akan sampai ke hati juga, ucap Asmi sesaat sebelum mobil berbelok ke halaman sebuah masjid. Waktu menunjukkan pukul 15 saat mobil Innova hitam yang dikendari Asmi dan kawan-kawan mengisi solar Dex di sebuah SPBU Pertamina. Mereka sudah dekat dengan Bogor, kira-kira tinggal 1 jam perjalanan untuk sampai ke Pondok Kiai Badrus yang menjadi tujuan mereka. Saat Fadil mengisi BBM mobil, Asmi dan Ikrom memilih makan buah di penjual buah gerobak yang mangkal di depan pom. Asmi yang tidak sengaja membaca tulisan, buah dan rujak manis, kemudian iseng bertanya kepada abang-abang penjual buah dan rujak. Jualan rujak bang? Kalau rujak isinya apa saja bang? Tanya Asmi kepada penjual rujak. Iya isinya buah-buah yang ada itu Kang. Tambah mangga mentah, kedondong, dan mentimun, jawab penjual rujak.
Pakai sambal kacang dan gula merah Mas. Ada cabai juga, lanjut abang penjual lagi. Bungkus rujaknya 5 ya Mas, ucap Asmi kepada penjual buah. Setelah itu dia melihat ada yang menjual manisan Medan yang berjualan di seberang jalan. Dia memilih manisan anggur Bogor, manisan salak pedas, manisan cerme basah dan kering, manisan anggur kering, manisan mangga basah dan kering. Seusai itu, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Tepat pukul 16 mobil Innova hitam itu akhirnya berbelok ke jalan kecil menuju pondok kakek Asmi. Padahal baru 3 hari mereka meninggalkan pondok, namun rasanya sudah sangat lama mereka tak melihat gapura pondok sepuh itu. Fadil dan Ikrom masuk ke rumah tamu di samping joglo utama diantar oleh santri senior. Asmi sendiri sudah tak sabar menemui sang istri. Memang sengaja ia tak mengabarkan kalau sudah jalan pulang. Tepatnya ia ingin memberi istrinya sedikit kejutan dengan kepulangannya. Assalamualaikum, Ning Ayu. Ia pun membuka kamarnya dengan degup jantung yang tak menentu. Rindu, tentu. Tapi kali ini ia harus menahan kecewa karena sang istri tak juga ia temui di sana. Ia pun memilih mengitari pondok guna mencari keberadaan sang istri. Ia pun bertemu dengan Fahmi, yang kemudian menyambutnya dan memberitahunya bahwa istrinya sedang berada di masjid mengajari anak-anak kecil mengaji. Mendengar hal itu, ia segera menuju masjid. Benar saja, dari kejauhan nampak bayangan sang istri sedang mengajar mengaji. Ingin rasanya ia melambaikan tangan atau sekadar melempar sapa, namun ia akhirnya menahannya. Melihat sang istri mengajari anak usia 5-7 tahun mengaji, tak terasa air matanya meleleh haru. Melihat bagaimana salah satu anak laki-laki bergelayut manja di punggung Zahra sambil menciumi pipi sang istri. Hei, ingin rasanya ia cemburu, bagaimanapun ia sungguh ingin bertukar posisi dengan bocah 5 tahun itu. Zahra sendiri hanya mengusap lembut bocah itu sambil mengajari anak perempuan yang serius mengaji Iqra di depannya. Memang pondok itu membuka TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, untuk anak usia TK. Sebagian besar adalah anak-anak kampung deras itu yang memang mengaji dari jam 15.30-16.30. Ia pun memilih membunuh waktu dengan bebersih diri. Tak ingin mengganggu jam mengajar sang istri yang nampak sungguh-sungguh dan asyik dengan santri kecil itu. Zahra yang mulai menutup kegiatan mengaji itu dengan bacaan doa, Allahumarham Nabil, Quran, itu nampak sungguh-sungguh sambil mendengar celoteh lucu santri kecil yang kini memilih duduk di pangkuannya. Sungguh lucu. Suara anak-anak bersahut-sahutan sesekali berteriak menyeru, menggaungkan asma Tuhannya dalam alunan syahdu. Wajal hulana, hujatai, ya, robbal alamin. Yei pulaang, anak-anak berhamburan sambil berebut mencium tangan ustadzahnya itu. Babai ustazah cantik, seru Naufal, bocah lelaki yang sedari tadi menggelayut manja di pundak Zahra. Bai sayang, Assalamualaikum, Zahra cekikikan mendengar celotehan bocah usia 5 tahun itu yang masih belepotan mengucap salam. Waalaikumsalam. Ia pun mengusap lembut rambut muridnya satu persatu. Sampai akhirnya semua murid sudah habis tak bersisa. Ia pun memandangi punggung-punggung kecil itu pergi menjauh. Sampai beberapa saat kemudian ia baru sadar jika mobil Innova hitam milik Fadil sudah terparkir di halaman. Ia pun segera pamit pada ustazah lainnya dan segera menuju kamar. Zahra pun mengetuk kamar seraya mengucap salam. Mas Asmi. Kedua mata insan itu bertemu. Asmi yang baru saja selesai mandi dan masih membebat tubuhnya dengan handuk itu terdiam beberapa saat menyadari di depannya sudah berdiri sang istri. Tanpa aba-aba ia pun langsung memeluk tubuh mungil itu dan bersiap mencium pipi dan kening sang istri. Mas, maaf, Zahra masih puasa. Sabar ya, lo. Kamu puasa Ning Ayu. Tatap Asmi sungguh-sungguh.
Zahra hanya tersenyum seraya mengambilkan sarung bersih berwarna hijau tua dan kaos putih tipis pada sang suami. Barulah Asmi mengetahui, selama 3 hari kepergiannya, 3 hari itu pula sang istri berpuasa demi kelancaran tirakatnya. Keduanya pun menyambut maghrib tiba. Zahra sendiri hanya minum teh hangat manis kemudian memilih jamaah di masjid dengan sang suami. Lepas maghrib, barulah Asmi ingat akan manisan yang tadi dibelinya dan masih tertinggal di mobil Fadil. Ia pun segera mengambilnya dan menyerahkan pada sang istri. Mata sang istri melebar bahagia melihat aneka manisan dan rujak buah di sana. Ia pun segera mengambil 1 kotak rujak buah dan segera membukanya. Ya Allah Mas, tadi siang aku udah janjian sama anak-anak, minta dianterin beli rujak sore tadi. Tapi ternyata langgananku nggak jualan, jadinya nggak jadi dapat rujak. Lah kok Mas Asmi bawa manisan segini banyak? Alhamdulillah, makasih ya Mas. Alhamdulillah kalau kamu suka sayang, maaf Mas nggak bawa oleh-oleh. Ini udah lebih dari cukup Mas. Tapi rujaknya nggak ada nanasnya Ning Ayu, abis kata abangnya. Nggak apa-apa Mas. Ini juga enak banget. Apalagi manisan Medannya ini. Tak terasa 1 kotak rujak buah itu habis seketika. Bahkan 2 bungkus manisan Medan berisi anggur Bogor dan mangga muda pedas habis juga. Asmi yang melihat tingkah istrinya itu sebenarnya menahan heran. Ia tahu betul bahwa Zahra punya ma akut, sehingga ia akan berhati-hati sekali dalam hal makanan, terutama pada buah masam atau makanan pedas. Malah kali ini, Zahra memakan rujak itu dengan lahap tak bersisa. Tak seperti Zahra yang biasanya. Ning, kamu belum makan nasi loh. Kok abis rujak segitu banyak? Nanti magnya kumat bagaimana? Asmi menggeleng melihat istrinya. Nggak apa-apa Mas. Kali ini soalnya Mas yang bawain insya Allah nggak apa-apa. Soalnya rujaknya ada bumbu spesialnya. Oh iya? Apa? Bumbu kangen? Pipi Asmi memeras seketika. Entah sejak kapan istrinya jadi pandai menggodanya begini. Ia pun hanya bisa mencubit pipi putih itu dengan manja. Duh, kok masih 6:30 ya? Asmi menggumam pelan. Lah kenapa Mas? Mas janjian sama siapa? Nggak ada. Lah terus, ya udah nggak sabar. Pengen buru-buru malam, pengen cepet peluk sayang. Ih, nakal. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7. Yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.